النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمة. الحديث. Amma ba'du faqul. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beriring ucapan alhamdulillah pada malam hari ini, detik ini, waktu ini kita semua masih diberi kesehatan jasmani rohani, masih diberi umur panjang sehingga dapat kumpul dalam majlis yang penuh berkah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku umat Islam adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan perkumpulan pada malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah, dicatat sebagai amal silaturahmi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Keduanya rahmatullah senantiasa semoga dilimpahkan menggantikan kita yang dipanutan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditetapkan kepada seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan dapat sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, sesuai program yang telah ditetapkan untuk mengisi minggu yang kedua, yang pertama, Sabtu yang pertama, biar enggak terlalu lama menunggu Sabtu yang kedua, kita isi dengan kegiatan mengaji, membahas tentang ilmu-ilmu fikih yang kaitannya dengan wudu, sholat, dan lain-lainnya. Tapi di sini saya sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam penyampaian mestinya masih banyak kekurangan, sebab secara pribadi saya itu belum bisa jadi ustadz, tapi sedang belajar jadi santri. Jadi santri itu enggak gampang, sebab minimal harus bisa satrul uyub. Satrul uyub itu bisa menutupi keburukan orang lain. Makna dari santri itu satrul uyub. Udah bisakah kita menutupi kejelekan orang lain, sifat-sifat jelek orang lain? Itu baru bisa dikatakan santri. Kalau masuk tingkatan ustadz lebih berat lagi, apalagi ulama. Ulama adalah warasatul anbiya. Sebagai pewaris ya harus mengikuti jejaknya Rasul benar-benar zahirun wa batin. Sebab ada hadis yang mengatakan sayati zamanun kasirul khutuba qalilul ulama fantadhiri sa'ah. Akan datang suatu zaman di mana banyak sekali pak pinter ngaji, pinter khutbah, tapi sedikit sekali ulama. Apa kata Rasulullah? Fantadhiri sa'ah, tumbuh kehancuran. Ini yang kita cemaskan pada akhir zaman ini, untuk mencari sosok seorang ulama seperti kayak Syekh Ghufran Al-Bantan itu sangat susah sekali. Saya merasakan sendiri setelah meninggalnya guru saya itu yang di Mecenang, sangat terasa sekali. Sekalipun sekarang sudah diteruskan oleh putra-putranya, tapi kan ya tetap nggak seperti bapaknya gitu. Kalau bapaknya itu benar-benar bisa rahmatan lil alamin, jadi nggak mengenal ormas. Yang penting silakan Anda berjuang untuk Islam. Itu doktrin yang saya terima dari guru saya, bukan untuk NU, bukan untuk Parsis, bukan untuk Muhammadiyah. Silakan Anda berpolitik, tapi untuk Islam. Itu pelajaran yang saya petik dulu waktu di pesantren. Yang datang orang Muhammadiyah, orang Persis, ya nggak apa-apa sih di sini, yang penting mau sholat. Gitu.
Udah jangan ribut tentang kunut ini, itu yang penting pada mau sholat. Terus wasiat yang kedua, sampean kabeh nek ngaji nggak usah ngaji yang macam-macam, udah ngaji sholat aja, kan jadi nggak ngerasain orang. Saya waktu itu nggak paham maksudnya apa. Kok sungguhnya ngaji sholat, nggak perlu ngaji yang macam-macam. Setelah saya pulang di rumah saya resapi terus, benar. Ternyata sholat itu maha dahsyat. Anugerah terbesar dalam hidup ini adalah sholat. Dulu di Jawa Tengah ada seorang ulama besar, itu punya pesantren. Muridnya banyak sekali yang nakal itu Pak, dan nakal. Akhirnya lurah pondoknya itu bingung, di absen. Ini Pak Kiai yang nakal ini. Ya nggak apa-apa, dipanggil. Nah, kamu mabuknya tiap hari berapa kali? 5 kali guru. Ya udah nggak apa-apa, kurangin aja 3 kali ya, sing penting sholat. Mabuk nggak apa-apa, sono dikurangin. Yang biasanya 5 kali ya 3 kali, tapi jangan lupa sholat. Ya Kiai. Akhirnya itu karena sholat mabuknya berhenti sendiri. Ya Qur'annya kan jelas, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan mungkar dan perbuatan kecil. Itu Quran, gak bakalan bohong. Maka sampai di manakah sholat kita? Kalau sholat kita udah benar-benar akan ada perubahan pada diri kita dengan sendirinya itu. Ya kita minimal ya menguasai dulu syarat-syarat rukunnya. Dari segi syariatnya dulu lah. Sebab tingkatan sholat itu ada 4. Ada as-sholatu ma'al khuflah, sholat dibarengi dengan poho, disangan ke poho, itu tingkatan awal. Seueur lah, urang kabeh meureun baru tingkatan pertama eta as-sholatu ma'al khuflah. Jadi ketika takbir lesana Allahu Akbar, tapi hatena ngademna duka ka mana? Kebanyakan ngademna ka nafsu, sanes ka Allah. Mata sholatna sok poho. Cara wong orang Jawa itu matane melek, atine merem. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sholatu ma'al yaqdha. Sholat dibarengi yaqdha. Itu orang Sunda bilang apa sih ya, kalau lilir itu bentak ngalilir lah, sare nyaring ya. Sarengan nyaring, mun nyaring kan sok poho ingat. Beuting urang ngimpi naon. Kada inget poho deui. Eta sholat tingkatan nu kadua. Keur sholat orang teh keur sholat. Poho deui. Elingna kok aduh, iya encan anak encan dikirim. Keur sholat mikiran anak encan dikirim. Keur sholat ge gede gitu. Ngaranna sholat ma'al yaqdha. Anu kadua eta encan diaranan iqamah sholat, encan baru fikru sholat. Yang khuflah, yaqdha masih tingkatannya fikru sholat, baru bisa menjalankan sholat, belum iqamah sholat. Ini tingkatan yang ketiga, as-sholatu ma'al hudur. Artinya sudah hudur, benar-benar sudah menghadap kepada Allah. Bagaimana caranya? Minimal ketika lesan kita membaca Fatihah, hatinya ikut membaca. Ketika takbir Allahu Akbar, hatinya juga ikut takbir Allahu Akbar. Kaifiyahnya gimana caranya? Lemeskan badan. Caranya gitu.
Itu. Yang saya praktekkan begitu. Saya juga lagi belajar. Lemeskan badan, takbir. Jadi antara lesan dan hati terus nyambung. Lesan membaca Fatihah, hatinya juga ikut membaca. Ya dilatih, selesai lama-lama itu minimal 1 rakaat masih bisa, 2 rakaat bisa, kadang-kadang 3 rakaat lupa lagi nggak apa-apa. Namanya juga lagi latihan, sebab apa harus latihan. Sebab yang namanya nafsu mutmainah kalau nggak dilatih nggak jadi-jadi. Beda dengan nafsu amarah, nggak dilatih juga jalan sendiri. Itu nafsu amarah. Tapi nafsu mutmainah harus dipecut. Ayo jalan-jalan. Udah jalan kadang-kadang di tengah-tengah juga macet lagi. Oh, orang nu jauh, jika dia nggak datang, ini dekat ada datang. Tetap nu penghalang mutmainah, di tengah jalan. Padahal ngomong sorangan, gitu jadi. Ini pengajian toreko sedikit. Ujub diri sendiri itu juga menghalangi. Mahal khudur, udah benar-benar bisa khudur hatinya menghadap kepada Allah. Dirasakan bahwa seolah-olah itu saya lagi diperhatikan dengan oleh Allah. Saya lagi menghadap kepada Allah. Ini yang terakhir yang paling berat kelasnya para nabi, para aulia. As-salatu ma'al ghaibah. Ketika salah sudah tidak melihat dirinya sendiri, udah nggak lihat. Pokoknya ghaibah sudah hilang, pribadinya sendiri nggak kelihatan. Makanya ketika Ali kena tumbak, tolong cabut tombak. Nanti saya mau sholat dulu. Nanti kalau saya sholat, tolong dicabut itu tombak. Nggak kerasa. Sebab udah nggak lihat dirinya sendiri, udah nggak. Rasanya udah lagi bersama Allah sih. Para sahabat mati terbunuh semua hampir kan. Umar bin Khattab terbunuh oleh Abu Lulu al-Mughirah. Yang nggak kerasa. Sebab terbunuhnya lagi sholat. Ali bin Abi Thalib juga terbunuh dalam posisi sholat lagi. Semuanya udah kelasnya as-salatu ma'al ghaibah. Yang bisa kayak gitu itu selain para sahabat itu ada yang namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Itu muridnya Syekh Hasan Al-Basri, mantan begal itu Pak. Muridnya Hasan Al-As'ari itu muridnya preman semua. Di antaranya Abu Yazid Al-Bustami itu mantan begal bener-bener. Itu jadi waliullah. Sebab merasa gila di hadapan Allah. Langsung tobatnya diterima, akhirnya jadi wali Allah. Sholat 2 rakaat, habis isya takbir, salam-salam menjelang subuh. Itu sholatnya Abu Yazid Al-Bustami. 2 rakaat, 1 malam. Kurang mengerti cepatnya. Takbir habis isya, salam menjelang subuh baru salam. Itu Abu Yazid Al-Bustami. Itu udah iqamah shalah. Kalau sudah bisa iqamah shalah, bisa membuka taftahu, bisa membuka hal-hal yang gaib orang-orang yang udah kayak gitu. Nah kita belajar Safinah bareng-bareng lah. Ini karangannya Imam Nawawi Banten, banyak sekali karangannya. Karya-karyanya banyak sekali, diantaranya ada Sulam Taubat, Sulam Munajat, Safinah. Ini semua karya beliau Syekh Nawawi Banten. Beliau lahir di Tanara, di kampung yang sangat kumuh. Saya pernah ke sana sekali. Status ekonominya juga, masya Allah. Daerah itu rumahnya nggak ada yang bagus. Pokoknya sangat tertinggal sekali lah. Di sanalah Mbah Nawawi Banten dilahirkan. Cuma kemudian beliau itu mengabdi
Mekah, jadi imam besar, jadi guru besar di Mekah sampai meninggalnya. Cuman lahirnya di Tanara, Banten. Di antaranya adalah kitab Safina. Safina artinya itu kapal atau perahu. Ini kita baca sedikit-sedikit lah untuk pembukaan. Wa ala hadhihi wa kullu bin sallallahu alaihi wa sallam Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wassahabati wa tabi'in wa la muhammadin in kana huda fi rasulillah radhiyallahu anhu wa sallam menamai jami'an la ilaha illallah ajrana khairan wa inna ma kuntum Untuk qadri jannah qala nafsan hada bi asih nawawi bantu saya ulah innalillahul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kalau orang Jawa memananya begini. Bismillahi kalian nyebut asma musammal zat dan asma Allah. Itu mana yang panjang. Sebab kalau ahli tauhid nanti kalau memanennya dengan nyebut asmanya Gusti Allah, dan namanya Allah sih siapa? Tapi yang lebih panjang kalau disebut asma musammal zat kan asma Allah. Sifatnya Gusti Allah Ar-Rahman itu kang paring rahmat kang gede-gede ing dalam dunia lan akhirat. Sifatnya Gusti Allah Ar-Rahim itu kang rembet-rembet dalam akhirat loko. Artinya sifat Ar-Rahman itu adlahu, lebih umum. Antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama, maknanya sama, cuman Ar-Rahman lebih umum. Sebab rahmatnya Allah itu ada 100. Yang 100 dibagi 2. Yang satu khusus untuk di dunia, yaitu Ar-Rahman. Semuanya itu kebagian, nggak pandang bulu Allah dengan Ar-Rahmannya itu. Yang Buddha, yang Kristen, yang Islam, yang Yahudi, semuanya makan dengan sifat Rahmannya itu. Kalau dalam sepak bola itu buat rebutan banyak-banyak, kesebelasan, 2 kesebelasan, oper sana sini. Kalau kita ngejar Ar-Rahim, pasti Ar-Rahmannya ke bawah pasti. Tapi kan kebanyakan kita cuma ngejar satu itu terus, akhirnya lupa Ar-Rahimnya, lupa. Dunia terus lupa sholat, lupa puasa dan lain sebagainya. Itu cuma kebagian 1, yang 99 besok nggak kebagian. 1 aja itu luar biasa. Makanya lafal bismillah itu luar biasa. Sebab Al-Quran yang 30 juz itu kalau diperes itu dia dirangkum mulai surat Al-Fatihah dan masuk ke surat Fatihah semua. Itu yang 30 juz itu. Al-Fatihah diperes lagi masuk ke Bismillah. Bismillah diperes lagi di banyak lafal Bismillah. Diperes lagi di titiknya banyak lafal Bismillah. Zatullah udah. Orang dulu nggak ada yang fasih, tapi ampuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kayak gitu dulu, tapi luar biasa. Sebab mereka itu ikhlas, benar-benar bacanya. Akhirnya ampuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teplek. Itu tanggal
Kalau Pak padahal cuma Bismillahirrahmanirrahim. Enggak pas sih, Pak. Jika salah atau nama gitu ya. Salah secara ilmu tadbik salah total. Tapi ya itu tadi udah kayak Syekh Gufron itu, udah banyak tapanya. Sebab saya juga pernah diwasiati oleh guru saya. Nanti akhir zaman, kata guru saya bukan kata saya. Waktu itu juga saya belum paham. Nanti akhir zaman banyak sekali possible. Tapi hasilnya kan nggak ada. Habis pengajiannya sudah, padahal mengeluarkan biaya jutaan. Anggarannya luar biasa. Apalagi zaman sekarang belum menganggar kiai, udah menganggar konsumsi dulu. Ribut. Ini untuk konsumsi berapa nih? Kira-kira 5 juta nggak cukup enggak? Untuk anggaran mubalik belum dipikirkan, nanti belakangan lah. Udah selesai konsumsi baru. Mubalik berapa? Ya 2 juta aja yang dekat-dekat. Saya masih ingat betul itu dulu. Kalau ngundang kiai jangan yang rame-rame lah. Kata guru saya. Kalau orang Jawa aja ngundang perencak ngoceh kan. Biar nggak ramai tapi ada hasil. Sekarang anak kan udah susah sekarang. Sekarang yang diundang ada ramai banget. Hasilnya tetap enggak. Itu Ar-Rahman adalah lebih umum sebab Allah tidak pandang bulu. Bisa. Sebab mengendalikan semuanya Allah. Yaitu dengan lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu ada di sana. Luar biasa. Padahal kalau udah biasa enak. Orang kalau udah biasa istighfar, udah pikirannya tenang. Rezekinya juga gampang. Kan kata Syekh Gufron kemarin, ketika ada orang punya masalah apa saja pasti jawabnya istighfirillah. Minta ampun kepada Allah. Ayahnya punya masalah rumah tangga, hutang dan sebagainya, punya masalah hukum, tidak cuma istighfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Ketika kita sudah bersih hatinya, ya udah minta apa aja terkabul. Makanya para wali karena hatinya bersih, ya langsung kabul setiap minta apa-apa. Sebab hatinya sudah bersih. Ini saja untuk pembukaan. Barangkali udah pada ngantuk. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. 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 Ini yang paling berat. Jadi kita nggak boleh terpaku. Wah, ya kurang seger nongos semangat. Ulalah. Masing ayat 2 tilu dan awas dengan awan. Yang penting niatnya ngaji. Sebab hukumnya ngaji itu ayat watasna minal mahdi ilal lahdi. Ya kurang naon kudu ayat ilmuna. Aman arada bidunya ya pangalai biling ilmu. Hoyong dunia ya kudu tahu ilmunya dunia. Hoyong akhirat kudu ngerti ilmuna akhirat. Hoyong dua-duanya kudu ngerti ilmuna. Jangan ayo terus jangan bosan-bosan mencari ilmu. Sebab manusia cuma ada dua golongan, al-alim wal muta'alim. Al-alim orang yang pandai, orang yang pintar, al-muta'alim orang yang bodoh yang mau ngaji. Berarti kalau ada orang bodoh nggak mau ngaji, sana jalma. Al-alim wal muta'alim la tabitalah. Hanya dua, al-alim wal muta'alim. Satu-satunya jalan mereka yang paling hebat adalah orang yang mencari ilmu. Sebab dengan ilmu orang bisa menyelamatkan jutaan manusia yang tadinya tidak tahu haram jadi tahu haram, yang tadinya nggak tahu halal jadi tahu halal. Kalau dikir cuma untuk menenangkan hati, kemudian Allah berzikri tatma'innul qulub, hatinya bisa tenang. Tapi dengan ilmu itu luar biasa, menyelamatkan orang banyak. Oh, hukumna ya tekil
sholat itu berarti jadi ngerti lewat ilmu itu. Makanya al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Tapi maaf, wa nurullah lam yuto ilal ma'asi. Nurnya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pembukaan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya untuk bapak-bapak sekalian. Sekali lagi ini keterangannya belum jelas, sebab saya juga tadi nggak sempat terus, kondisi badan masih capek, tapi nggak apa-apa untuk belajar istiqomah dan mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah SWT. Amin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi minimal dirasakan dewek